subscribe, lonceng, like, comment, and share. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Project, masih bersama saya Surya Winata. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP Microsoft Excel pada handphone Android ya. Jadi kalau menggunakannya pada laptop itu sudah biasa ya. Kali ini saya akan coba menggunakannya di Android. Nah, HLOOKUP ini apa sih fungsi HLOOKUP itu? HLOOKUP itu biasa digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara horizontal. Nah, mana tabel horizontalnya ini? Jadi datanya berasal dari sini ya, secara horizontal. Oke, kemudian VLOOKUP hampir sama, tetapi VLOOKUP itu menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun secara vertikal. Ini vertikal ya, vertikal itu memanjang, horizontal itu menyamping. Oke, kita di sini aplikasinya untuk mengisi daftar gaji pegawai ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja. Tulis sama dengan VLOOKUP berkurung ya. Nah, kita klik ininya, kemudian kita kasih titik 2. Nah, kenapa titik 2? Karena saya menggunakan versi Indo ya. Kalau versi luar itu menggunakannya koma. Kemudian kita blok mulai dari 2G ya sampai sini. Oh, kurang ke bawah. Oke, kita atasin lagi. Oke, kita kasih kemudian titik 2 lagi ya, titik koma lagi. Oh iya guys, jangan lupa ya, kalau di Android itu kita harus pakai tanda dolar. Tanda dolar ini berfungsi untuk mengunci datanya ya. Jadi kalau kita ingin merubahnya, dia tetap mengikuti, tidak berubah dia ya. Kita kasih tanda dolar. Sebelum V dan sebelum angkanya ya. Ini sama dolar. Ini juga sama, kasih dolar. Oke. Setelah kita kasih tanda dolar, nah, kita masukkan gaji pokok ini berada di kolom berapa ya. Nah, gaji pokok ini berada di kolom kedua. Golongan ini kolom 1, 2, 3, dan 4. Gaji pokok ini berada di golongan kedua atau kolom kedua ya. Kita tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, muncul ya guys, bisa kalian lihat gaji pokok untuk golongan 2G sebesar 1 juta ya. Jadi data dari sini misalnya dari sini ya. Oke, kemudian kita tinggal copy aja ya. Nah, jadi lihat ya, golongan 5G itu 6.700.000. Nah, ini juga sama ya. Jadi sesuai ya, kalau cara atau rumus yang kita masukkan itu benar. Oke, kemudian lanjut ke gaji tunjangan ya. Masih menggunakan VLOOKUP juga, sama dengan VLOOKUP tutup kurung, kita klik ya 2G nya, titik koma, kemudian kita blok lagi ya. Blok kita mulai dari angka 2G, blok sampai sini ya. Tidak boleh lebih ya guys, harus sampai sesuai kolomnya. Nah, titik koma lagi. Jangan lupa ya, ini dikasih dolar untuk mengunci datanya. Dolar ini juga sama, dolar juga. Oke, kemudian masukkan kolomnya ya. Nah, tunjangan ini berada di kolom berapa?
Tunjangan ini berada di kolom ketiga ya. Ini 3. 1, 2, 3 ya. Kita masukkan angka 3. Kemudian tutup kurung ya. Terus kita enter. Nah, tunjangannya untuk golongan 2G sebesar 15.000. Saya lihat 2G sebesar 15.000 ya. Benar ya, sesuai. Nah, coba kita buatkan fungsi dolarnya ya. Kita silakan ubah di sini. Kita jangan 2G ya. Kita ganti 4G. Dia berubah nggak? Kita enter. Nah, kita lihat ini berubah ya. Tuh. Yang tadi asalnya golongan 2G sebesar 1 juta. Kalau kita rubah 4G, dia berubah 4 juta ya. Sekarang lihat 4G itu 4 juta. Gitu ya guys, fungsi dari tombol atau fungsi dari dolar itu ya untuk mengunci. Jadi kita ubah lagi, maka di sini akan berubah juga ya. Kita ubah lagi, kita ubah ke 2G lagi, dan kita enter. Nah, berubah ya guys. Itu fungsinya dari item dolar itu ya. Oke, kita tinggal copy saja, copy ya, sesuai ya. Kita lihat gaji tunjangan untuk golongan 5G sebesar 55.000 ya. Kita lihat benar ya. Oke, lanjut ke transportasi. Sama dengan lookup, buka kurung, kita klik yang golongan 7-nya, titik koma, kita blok lagi ya. Itu perbedaannya guys. Kalau di Android kita harus ngebloknya berulang-ulang kali, sedangkan kalau di laptop kita cuma menyimpannya saja, jadi tidak ribet ya. Jadi kalau di Android itu cukup ribet, kita harus membloknya lagi dan lagi, tapi tidak apa-apa ya. Oke, kita kasih titik koma lagi. Jangan lupa ya, kasih item dolar lagi, dolar, item dolar. Sini juga sama, dolar, dolar. Oke, kemudian kita masukkan kolomnya ya. Untuk transportasi ini berada di kolom keempat ya. Jangan lihat ini 1, 2, 3, 4. Masukkan angka 4, kemudian tutup kurung ya, dan kita enter. Nah, itu ya, sebesar golongan 2G sebesar 100.000 ya. Bisa kita lihat golongan 2G 100.000, benar ya. Oke, kita copy saja. Nah, biar cantik ya, biar cantik kita blok, kita kasih nominal rupiah ya. Kita kasih nominal rupiah, format nomor, kemudian kita pilih mata uang ya. Nah, bisa lihat ya, tidak langsung ada RP nya. Oke, kemudian untuk total gajinya, total gaji itu total dari gaji pokok, tunjangan, dan transportasi ini dijumlahkan ya. Total gaji kita pakai rumus sum. Oke, sama dengan sum, tutup kurung, kita blok aja ya, blok dari gaji pokok sampai transportasi. Oke, kemudian tutup kurung, enter ya. Nah, total gaji untuk golongan 2G ini sebesar 1.115.000. Kita copy aja ya.
kita copy. Oke. Nah, kemudian untuk pajaknya ya. Untuk pajak di sini kita pakai rumus HLOOKUP. Kenapa lookup? Karena tabel potongan pajak ini berbentuk horizontal ya, atau nyamping. Jadi kita pakai rumus HLOOKUP. H itu artinya horizontal. Q sama dengan H lookup kurung, kita klik 2J nya, titik koma, kita blok ya. Nah, kita bloknya dari angka 2J ya, kita blok sampai sini ya. Oke, titik koma lagi. Nah, jangan lupa ya, kita kasih tanda dolar lagi biar mengunci. Tanda dolar juga, dolar juga. Nah, kalau tidak pakai tanda dolar ini, nanti kalau datanya kita ubah, nanti dia tidak berubah ya, karena tidak kita kunci. Oke, untuk pajaknya ini berada di ke baris ya. Ini baris keberapa? Ini baris ke-1 dan ini kedua. Jadi untuk pajaknya baris kedua ya, ini baris kedua. 2%, 6%, 8%, 10%, 20%, ini baris kedua. Oke, kita tanggal 2 tutup kurung. Nah, untuk pajak ini itu dikali dengan gaji pokok ya, tanda bintang, kemudian kita klik gaji pokoknya ini ya. Nah, oke, dan kita enter. Nah, betul ya. Jadi untuk pajak golongan 2G ini sebesar 20.000. Oke, kita copy saja. Nah, oh ini kurang ini guys. Kenapa kayak gitu bagar-bagar? Karena kolomnya tidak muat ya. Kita perbesar. Nah, sudah muncul ya. Oke, untuk gaji bersihnya. Untuk gaji bersih di sini itu total gaji dikurangi pajak ya, sama dengan tulis sum tutup kurung, kita klik total gajinya, kemudian strip atau tanda kurang ya, kita klik pajaknya. Nanti guys ya, kesalahan ya, ulang lagi, sama dengan sum buka kurung, ini ya, udah blok sampai ke pajak. Nah, jangan lupa ya, ini diganti tanda strip ya, ganti tanda kurang. Oke, seperti itu ya. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, itu hasilnya ya. Jadi untuk gaji bersih ini total gaji dikurangi pajak. Jadi 1.115 dikurangi 20.000, hasilnya 1.095.000 ya. Kita copy aja. Nah, ya muncul ya. Oke, itu ya, itu untuk menggunakan HLOOKUP dan VLOOKUP Microsoft Excel di Android ya. Jadi kalau kita tidak punya laptop, kita jangan usah sedih ya, kita masih ada handphone Android yang bisa kita manfaatkan ya. Kita cukup beli mouse, keyboard ya. Ini tidak boleh tidak apa-apa, ini cuma sebagai pembantu ya, mempermudah kita. Oke, kemudian selain HLOOKUP dan VLOOKUP ini, Microsoft Excel terdapat banyak sekali fungsi ya. Oke, saya akan bahas fungsi
dari Microsoft Excel. Ya, kita ke lembar 2 ya. Kita ke lembar 2. Nah, kita akan membahas fungsi left, right, mid, length, lower, upper, dan menggabungkan dua kata yang terpisah ya, jadi satu kolom atau jadi satu kata. Oke, kita klik di sini, kita tulis contohnya yaitu Indonesia ya, Indonesia. Oke, kita perbesar aja. Oke, kita akan coba menggunakan fitur left ya. Apa sih left? Left itu berarti kiri, sama dengan left buka kurung, kita klik ini ya, kita klik ininya, kemudian titik koma, kita masukkan berapa kata yang akan kita gunakan ya. Oke, left dari kiri, jadi berapa kata yang ingin kita masukkan di sini. Saya akan coba masukkannya 4 kata ya. Ini 1, 2, 3, 4. Coba apakah hasilnya nanti muncul kata Indo. Apa tutup kurung. Nah, sekalian lihat ya, muncul Indo. Jadi fungsi left ini ininya fungsinya angka 4 ini berapa kata kita akan masukkannya ya. Kalau 4 maka akan muncul Indo, itu dari kiri 1, 2, 3, 4 ya. Oke, lanjut kita ke fungsi right. Right itu berarti kanan, sama dengan right buka kurung, kita klik, titik koma, masih ya, kita masukkan berapa kata yang akan kita gunakan ya. Dan kita akan menggunakannya 5 kata, 5 titik kurung, maka akan muncul Indonesia ya. Indonesia, bisa lihat ya, akan muncul Indonesia itu kan dari kanan, bisa lihat ini 1, 2, 3, 4, 5, maka muncul Indonesia. Oke, lanjut ke fungsi mid. Apa sih mid itu? Berarti mid itu kita ambil dari kata tengah ya, sama dengan mid buka kurung, kita klik, titik koma lagi. Nah, untuk mid ini kita masukkan dari kirinya berapa dan dari kanannya berapa ya. Kita masukkan dari kirinya itu sebesar 4 kata, dan dari kanannya itu 4 kata juga ya. Tutup kurung, kita enter. Nah, maka akan muncul honest. Kita dari 4 ya, 1, 2, 3, 4, dari kanannya juga 4 ya, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, maka ini munculnya honest. Oke, kita lanjut ke fungsi len. Len itu fungsinya untuk mengetahui berapa jumlah huruf yang ada pada kata Indonesia ini ya. Oke, sama dengan len buka kurung, kita klik aja ya, tutup kurung, ya, kita enter. Nah, berarti Indonesia ini katanya terdiri dari 9 huruf, bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Oke, lanjut ke fitur lower. Lower itu untuk memperkecil ya, kan ini huruf kapital, jadi kalau kita pakai huruf lower tuh hurufnya berubah jadi huruf kecil semua ya. Coba sama dengan
lower, buka kurung, kita klik, tutup kurung, kita enter ya. Nah, bisa kalian lihat ini berubah huruf kecil semua ya. Kemudian untuk kata upper itu untuk mengubah huruf kapital semua ya. Jadi awalnya ini huruf kecil berubah di huruf kapital ya. Kita ubah ini huruf kecil semua ya. Indonesia. Oke, kita pakai rumus upper ya, sama dengan upper, buka kurung, kita klik, tutup kurung, kita enter. Maka huruf Indonesia ini atau kata Indonesia ini berubah huruf kapital ya. Nah, bisa kalian lihat ini berubah ke huruf kapital. Kemudian lanjut fungsi menggabungkan dua kata yang terpisah ya menjadi satu kata. Contohnya kita tulis Indonesia ya. Terus sebelah sini kita perbesar dulu ya. Terus di kolom selanjutnya itu Indonesia Raya. Nah, untuk menggabungkan dua kata yang terpisah ini atau dua huruf yang terpisah ini, kita pakai rumus ini ya, sama dengan kita klik ini ya, kita klik dan tanda kutip ya, tanda kutip banyak dua kali, dan lagi ya, dan kita klik rayanya. Oke, terus kita enter. Maka nah ini nyatu jadi satu kata ya. Awalnya dia terpisah Indonesia dan Raya, kemudian kita pakai rumus dia bisa menyatu ya menjadi Indonesia Raya. Nah, mungkin itu saja video kali ini. Semoga kalian paham ya, dan semoga bermanfaat juga. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi itu ya, jadi kalau kalian tidak punya laptop, kalian bisa memanfaatkan Microsoft Excel ini melalui Android kalian ya. Itu ya. Jadi itu saja video kali ini. Kalau masih tidak mengerti, kalian bisa tanya di kolom komentar ya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.